Yang waktu itu juga yang paling inget banget ketika Umi lagi hamil, inget gak Abi? Jadi kita nggak punya uang untuk periksa kuret karena kita keguguran waktu itu. keguguran, nggak punya Ya uang kan? untuk ngeluarin Jadi anak. itu akhirnya orang tua lagi yang ngeluarin biaya. Itu buat Umi sih malu ya Bi waktu itu kalau Umi ya, tapi Masya Allah Abi itu luar biasa gitu kan, sejauh memang di situ adalah sesuatu yang halal, kenapa nggak kita manfaatin aja gitu apa Ya, yang sudah diberikan tadi orang karena tua. Abi kan orang kan bodo amat, cuek. Ya benar Jadi itu. jadi kalau Abi mah nggak berpikir bahwa tadi ya ini kan kita kan nggak enak, kita kan nggak enak minta terusitan, nggak enak, kita kan nggak enak. Abi mikirnya begini, bodo amat yang penting dakwaku Iya lancar. benar, itulah Abi tulis itu. Iya. Subscribe YNTV, lalu klik join, masuk ke membership untuk konten-konten yang menarik kayak gini. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian pastinya nggak nyesel untuk gabung YNTV dan juga masuk ke dalam membershipnya, karena banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman dapetin. Salah satunya hari ini saya dan Ummu Alilah membicarakan tentang rumah tangga, gitu ya Om ya. Ya benar. Itu aja ya, benar gitu. Ikutin aja tadi. Ikutin aja tadi apa tadi? Jadi membernya yang lagi apa? YNTV ya berarti ya, YNTV. insyaallah. Join membership YNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dan Ummu Alilah ini dipanggil khusus sama tim Yuk Ngaji untuk ngobrol. Katanya sih ngobrol couple. Jadi sebagai couple yang paling tua kita. Paling tua nggak sih? Kayaknya iya ada yang lebih tua kayaknya. Iya benar kita. Enggak ada yang lebih tua. Siapa? Ya itu Mas Dayat. Enggak, kita lebih tua. Masa sih? Benar. Kita lebih tua? Iya. Mas Dayat udah 40 tahun lebih loh. Istrinya lebih tua Umi. Oh gitu. Iya. Ya oke lah. Berarti Ummu Alilah yang lebih tua lah ya. Iya. Kalau Abi kan masih muda ya. Jadi pada hari ini insya Allah kita diajak ngobrol sama teman-teman Yuk Ngaji untuk bicara tentang kehidupan kita sebagai suami istri. Tapi pertanyaan apa kita nggak tahu nih. Biar mengalir aja, biar nanti dari teman-teman tim Yuk Ngaji yang akan menanyakan. Yang jelas kita coba akan berbagi kepada teman-teman sekalian, dan kita berharap bahwasanya obrolan-obrolan ini nanti akan menjadi sebuah obrolan yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Gitu. Mengapa menikah? Jawabannya jelas. Karena laki-laki itu tidak sempurna tanpa nikah ya dia. Jadi menyempurnakan agama. Tapi sebenarnya ya kalaupun Abi sering ngomong gini sama Umi ya. Manusia tuh nggak selalu harus berdasarkan dalil dalam membuat kebaikan. Walaupun tentu saja kalau dia tahu ini adalah perintah Allah, dia dapat pahala. Dan ya kita juga sama. Jadi kalau kita ditanya sebelum kita bahas tentang seruan nikah itu kan sudah biasa ya. Anjuran nikah berdasarkan hadis dan Rasul itu sudah biasa. Tapi yang Abi rasakan adalah Abi sudah dalam posisi bahaya kalau nggak nikah. Abi sudah dalam posisi bakal bermaksiat kalau tidak nikah. Apa misalnya karena kita sudah punya ketertarikan terhadap lawan jenis, karena kita sudah ngelihat ada cewek, wah ini cewek cantik, atau cewek ini wah ini segala macam. Kita juga normal sebagai seorang laki-laki. Nah maka kalau tidak nikah ini kan berarti harus dilampiaskan nih. Nafsu syahwat ini kan besar nih, harus dilampiaskan, harus punya penyaluran yang benar. Nah maka menikah adalah satu-satunya cara untuk bisa menyalurkan nafsu syahwat itu dengan benar dan berpahala. Ya, maka karena itulah Abi merasa bahwa ya kenapa menikah? Ya pertama itu kalau nggak nikah itu maksiat. Nah itu berarti sudah pahala tuh. Ya. Karena meninggalkan sesuatu karena Allah itu adalah berpahala. Dan kita meninggalkan potensi maksiat karena Allah. Nah itu kenapa menikah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menikah itu menjadi sebuah pembuka jalan-jalan baru di dalam dakwah. Jadi ada jalan-jalan yang nggak bisa dibuka sebelumnya, maka akan dibuka di dalam pernikahan. Misalnya contoh kalau seandainya ada orang jomblo terus kemudian dia dakwah, terus orang bilang alah hidupmu sudah aja kesian, kamu mau ngomongin orang lain, hidupmu aja belum bisa ditata, kok kamu mau menata hidup orang lain. Nah itu adalah kenapa menikah, membuka jalan-jalan dakwah. Yang ketiga baru kita bicara tentang dalil. Menikah itu adalah anjuran. Allah akan mencukupi orang yang sudah menikah, yang menikah karena Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam pernikahan, kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain selain menikah. Ibadah paling lama itu adalah ibadah pernikahan, dan yang bukan paling penting, dan selanjutnya adalah kita mengharapkan mendapatkan keturunan. Ya. Karena kalau seandainya dakwah itu adalah urusan pengkaderan,
dan kita ketika berdakwah tuh pengen mengkader orang lain, tentunya yang kita coba kalau seandainya memungkinkan tidak hanya kader ideologis tapi kader biologis yang ideologis. Nah, Insya Allah, amin. Luar biasa ya. Gimana? Biologis dan ideologis. Ya kan, biologis dan ideologis. Anak yang mengambil peran. Gitu. Kalau Umi ya biar ada pendamping ya, nggak malu kalau hari raya Idul Fitri ya. Itu adalah alasan yang salah itu ya. Enggak lah, tadi udah cukup dari Abi sih rasanya kenapa menikah ya. Gitu ya. Karena orang zaman sekarang memang rendah banget. Dia menikah supaya ada yang nganterin. Iya, benar. Dia menikah supaya ada tadi supaya saya bisa beli baju couple Idul Fitri. Kok ada pasangannya gitu rendah ya. cara berpikirnya. Nah, itu Abi pikir perlu direvisi. Kira-kira gitu. Yang kita sepakati ya Dik ya, bahwasanya pernikahan kita ini adalah karena Allah. Kalau kita bilang pernikahan ini adalah karena Allah, berarti kita tahu Allah sebelum kita tahu satu sama lain. Berarti kita mendahulukan Allah sebelum kita mendahulukan satu sama lain. Berarti kita sudah tahu Allah itu maunya apa pada diri kita sebelum kita mendahulukan keinginan satu sama lain. Nah, ini menikah karena Allah. Maka prinsip hidup kita itu kita bawa dalam pernikahan. Yaitu adalah Allah itu didahulukan di atas segala-galanya. Dan kita sudah tahu ketika Abi masuk Islam misalnya, tugas utama Abi adalah berdakwah. Ketika Umi juga sudah mulai hijrah, Umi jadi tahu bahwa tugas utama Umi adalah berdakwah. Maka itulah kita membangun karena kita sama-sama pengemban dakwah sebelumnya, kita menikah, maka kita menjadi keluarga dakwah. Ciri-ciri keluarga dakwah apa? Ya, dia harus mengkontribusikan lebih banyak daripada ketika dia masih jomblo. Karena seseorang yang ketika dia itu sudah punya komitmen, lalu kemudian dia itu diberikan kenikmatan oleh Allah, harusnya komitmennya itu bertambah besar, bukan bertambah kecil. Contoh, sebelum nikah dia pengemban dakwah, sama istrinya juga sebelum nikah juga berdakwah. Ketika ditambah kenikmatannya, harusnya outputnya lebih besar dong, harusnya bertambah juga kesyukurannya kepada Allah. Nah, itu yang menjadikan komitmen kita di dalam dakwah. Di dalam pernikahan. Bahwa dakwah itu tidak boleh dikompromi, termasuk karena pernikahan, bahkan harusnya jadi lebih besar. Ya. Gitu. Kalau Umi sendiri ketika menikah sama Abi, ya memang sudah dalam hal ini memposisikan diri adalah Umi adalah orang yang akan mendukung Abi. Dalam hal ini tetap menjadi kewajiban buat Umi sendiri untuk tetap dakwah. Tapi yang pertama yang harus Umi jalankan adalah bagaimana supaya Abi ini bisa menjalankan perannya sebagai seorang pengemban dakwah, dan di situ bisa keberadaan Umi itu lebih mensupport Abi kayak gitu. Ya, jadi supporter ya. Ya, supporter. Mensupport dalam bidang apa saja ya? Ya, apa saja. Itu seperti Khadijah kepada Rasulullah. Masya Allah. Itu mensupport uang, mensupport perhatian, mensupport keturunan dan segala macamnya. Alhamdulillah. Ya, doakan ya Bi. Iya. Doain apa? Banyak Khadijah. Ya. Jadi kalau Abi justru itu yang kita coba ceritakan pada semua orang ya, ketika kita baru nikah itu, agar orang-orang itu punya satu mindset yang jelas bahwasanya menikah itu nggak selalu harus menyelesaikan permasalahan, atau jangan sampai orang menikah itu untuk menyelesaikan masalahnya dia. Contoh misalnya ketika ditanya, kenapa kamu mau nikah? Iya nih, saya sekarang tuh nggak ada yang antar jemput, jadi saya berharap ketika saya nikah tuh ada diantar jemput sama suami saya. Enggak gitu. Atau saya tuh di keluarga sekarang tuh bosan, saya pengen keluar dari keluarga, saya pengen punya suami yang nanti akan menafkahi saya dan segala macam. Ya itu juga tadi yang Abi bilang, kita tuh bukan nikah untuk diri kita, tapi sebenarnya kita nikah tuh untuk sesuatu yang besar yang kita nggak bisa capai sebelum kita nikah gitu maksudnya. Contohnya misalnya seperti apa? Dakwah tadi. Bahwa saya kalau kita menikah itu cuma untuk nyelesain masalah pribadi, akhirnya kita akan berkutat dengan masalah pribadi kita aja. Saya pengen punya suami supaya ada yang nafkahin saya pengen punya suami karena itu tuh kayak misalnya di Instagram sudah punya suami, mereka punya rumah besar, mereka punya mobil dan segala macam, luar negeri. Nah itu dilupakan dulu. Pernikahan itu adalah salah satu bagi Abi keperluan untuk kita tuh berjuang. Nah sehingga awal-awal pernikahan tuh kita sudah bilang, kita sudah set bahwasannya keluarga kita tuh untuk apa, visinya. Nah ini penting nih visinya. Kita bilang contoh misalnya, supaya kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara harapan, Abi bilang sama Umi, ingat gak kita gak bakal punya rumah kalau papi gak ngasih. Jadi jangan pernah berpikir punya rumah, udah lupakan. Jangan berharap, karena yang bikin masalah tuh harapan.
Ketika kita nikah, tiba-tiba orang tua kita datang lalu berkata, kamu kayaknya harus punya rumah deh. Masa kamu nikah belum punya rumah sih? Loh, kita pikir hidup kita ini untuk apa? Hidup kita tuh bukan untuk disibukkan untuk itu. Karena kalau seandainya orang yang baru menikah sudah disibukkan dengan cicilan rumah, udah mumet tuh hidup ini pasti. Pasti akan punya masalah, pasti akan punya hal-hal yang merepotkan dalam hidup dia, dan dia nggak akan fokus pada tujuan hidup dia apa. Bahkan mungkin dia nggak tahu tujuan hidup dia apa. Abi contoh lagi bilangin sama Umi sabar ya. Kita pakai aja apa yang ada. Abi nggak punya kendaraan, malah waktu itu kita pakai motornya Umi. Ya. Yang Umi beli harganya 6 juta. Ya, second 6 juta setelah jual sawah ya. Ya. Nah, dan Abi jual lagi itu kan motornya. Dengan harga 3 juta. Ya. Gitu. Nah, artinya kita perlu untuk ngasih tahu kondisi kita tuh begini gitu. Maksudnya Abi nggak punya kerjaan yang tetap gitu ya. Abi nggak punya juga penghasilan yang tetap apalagi, tapi yang Umi tahu daripada Abi adalah komitmen Abi menikah untuk dakwah. Adapun mengenai punya harta dan segala macam itu kita nggak bahas sama sekali. Nah, jadi artinya dan tidak layak dijadikan sebagai pembahasan utama dalam rumah tangga. Bagi Abi gitu, pembahasan dalam rumah tangga itu adalah bagaimana menjadikan pernikahan kita ini punya nilai di hadapan Allah. Ketika jomblo itu kita ngasihnya 1 atau 5, ketika kita nikah kita harus ngasih 15. Itu kan yang kita pengen kan ketika dalam dakwah ya. Nah, jadi itu ketika awal-awal dakwah. Jadi kalau ditanya apa yang dirasakan di awal-awal dakwah, kesulitan-kesulitan di awal-awal dakwah, awal-awal dakwah lagi. Apa kesulitan yang dirasakan ketika awal-awal nikah? Yang semuanya kita bayangkan tuh kesulitan yang kita ingat tuh adalah kesulitan ketika kita di bidang dakwah, ya nggak sih Dek? Kita nggak pernah menjadikan kesulitan finansial tuh sebagai kayak ya awal nikah tuh saya tuh sulit. Kenapa? Karena itu udah buang habis semua harapan itu. Cuman kalau ditanya ya apa yang dirasakan ketika dalam awal-awal nikah, kesulitannya ya itu aja, kesulitan semua orang di awal-awal nikah. Ya. Kos-kosan, bayar gitu kan ya. Kontrakan, terus tahun depan mau kemana gitu. Lalu apalagi makanan apa gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi itu yang kita ingat ya di awal-awal. Kalau menurut Umi apa yang di awal-awal nikah yang dirasakan? Ya memang dalam hal ini finansial pasti itu pengaruh banget ya Bia dalam awal kita menikah gitu loh. Tapi memang waktu itu yang diingat sama Umi itu, Abi itu tipe orang yang waktu itu memang ya selama bisa memanfaatkan papi sama mami kenapa enggak gitu loh. Betul. Sementara kalau Umi pinginnya tuh kayak kalau bisa tuh kita susah tapi susah sendiri aja lah Bi. Jangan ibaratnya tergantung sama orang tua. Tapi Abi waktu itu kan ya memang kenapa kan itu nggak haram gitu kan, jadi nggak masalah gitu loh. Cuman dalam ketika awal-awal nikah itu kan beban banget ya Bi, ketika ibaratnya kan waktu itu kan Abi kan muslim, kemudian nikah dengan Umi, terus kondisi perekonomian itu kayak sulit, nggak mudah gitu kan ya. Jadi ketika kita harus ke PIK Pantai Indah Kapuk waktu itu dengan kondisi naik motor Impreza ya Bi ya, motor butut, motor 6 juta. Iya, tahu kan teman-teman PIK kayak apa gitu kan ya pada zaman tahun 2000. Masuk motornya udah aneh di sana. Iya, 2006 tuh PIK kan luar biasa ya, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan udah biasa ya perumahan-perumahan bagus ya, tapi waktu tahun 2006 itu waktu Umi ke rumahnya Abi itu kayak wow, lihat istana gitu ketika lihat masuk ke rumahnya Abi waktu itu. Nah, setelah saya nikah kan kita berarti kan sering kesana kan naik motor butut itu gitu kan ya. Jadi waktu itu Umi ngerasa kayak kok kita muslim tapi kok kayak begini ya keadaannya kayak gitu. Jadi rasanya tuh kok orang muslim tuh biasanya tuh pasti orang miskin kayak gitu tuh. Itu membuat Umi jadi ya Allah gitu kan ya. Istilahnya tuh buat Umi sih beban ya waktu itu ya, ngerasanya kepengen ibaratnya membuktikan bahwa muslim itu pinginnya Umi ya Bi ya, bahwa muslim itu keren banget loh kayak gitu. Cuman kan orang-orang mungkin dalam hal kondisi yang saat itu yang lihatnya pasti lebih ke materi pasti kan ya Bi ya. Dengan kesulitnya waktu itu juga yang paling inget banget ketika Umi lagi hamil, inget gak Abi? Jadi kita gak punya uang untuk periksa kuret karena kita keguguran waktu itu. Keguguran gak punya ya uang kan? untuk ngeluarin anak. Jadi itu akhirnya orang tua lagi yang ngeluarin biaya itu. Buat Umi sih malu ya Bi waktu itu kalau Umi ya, tapi Masya Allah Abi itu luar biasa gitu kan, sejauh memang di situ adalah sesuatu yang halal, kenapa nggak kita manfaatin aja gitu apa yang sudah diberikan tadi, orang karena tua. Abi kan orang kan bodo amat, cuek. Ya benar jadi, itu. Jadi kalau Abi mah nggak berpikir bahwa
tadi ya, ini kan kita kan nggak enak, kita kan nggak enak minta terus, kita kan nggak enak, kita kan nggak enak. Abi mikirnya begini, bodoh amat, yang penting dakwaku lancar. Iya benar, itulah Abi tulis itu. Iya. Jadi memang kondisinya Abi tuh tetap yang pertama itu adalah dakwah buat kita setelah menikah. Adapun halangan-halangan tadi itu ya memang yang harus kita lalui gitu kan ya. Ingat banget waktu itu Abi harus naik motor Jakarta ya waktu itu. Mending ke Bekasi, ke Tambun. Ke Bekasi, ke Tambun, ke Puncak. Cirebon. Kondisi ngisi tapi kehujanan tuh kayak gimana gitu ya waktu itu ya. Masya kita Allah. udah siap biasanya bawa baju ganti sampai sana kita ganti dulu, terus pulang kehujanan lagi sampai rumah gemetar dan segala. Terus yang Abi isi tuh biasanya cuma udah kakek-kakek nenek-nenek yang sudah ketika datang itu ngantuk mau tidur gitu ya. Sedih bukan untuk dengerin ya, dari gang ke gang gitu. Kita waktu itu Umi memori tentang awal kita nikah ya itu gitu loh. Iya, jadi yang kita singkat cerita, kita nggak pernah tidak pernah satu kali pun finansial itu menjadikan kita ribut ya sebenarnya, atau menjadikan kita konflik di dalam rumah tangga, karena kita sudah kasih tahu bahwa ini bukan kenapa kita nikah. Nah tapi yang menjadikan kita konflik dalam rumah tangga ya perkara-perkara ya selain materi mungkin ya. Mungkin contoh tadi perbedaan dalam melihat visi atau misi, atau bahkan tadi perkara-perkara peripheral yang itu nggak ada hubungannya dengan materi ya. Artinya sampai sekarang pun Nabi nggak pernah merasa bahwa materi itu punya masalah dalam kehidupan kita gitu maksudnya. Walaupun mungkin Allah sudah ngasih lebih mudah daripada yang lalu ya. Karena kan yang lalu kan memang Abi punya keluarga yang mumpuni, punya dalam hal harta. Tapi kan ketika kita menikah kan kita benar-benar diputus ya untuk kayak menunjukkan bahwa kamu bisa nggak sih tanpa orang tua gitu maksudnya. Ya cuma ya alhamdulillah sih kita punya orang tua yang baik, kita punya orang tua yang papi mami memperhatikan, dukung, senantiasa support dan segala macam sampai sekarang. Dan ya itu mungkin bagian yang Abi pikir ya, kita itu akan diuji dengan apa yang paling kita cintai. Karena mungkin kita tidak menjadikan harta itu sebagai sesuatu yang penting bagi kita, ya ujian kita bukan di situ. Atau paling enggak kita nggak ngerasa ketika diuji, ketika lagi nggak punya gitu maksudnya. Jadi itu pun kita cerita cuma untuk lucu-lucuan. Tapi kalau misalnya yang kita paling pentingkan adalah dakwah, ya ujian kita pasti di situ. Itu yang membuat kita jadi sedih, itu yang membuat kita jadi kepikiran dan seterusnya. Ya ujian itu akan datang dari yang paling kita cintai. Makanya bagi orang-orang yang baru nikah janganlah ya, sebenarnya nggak ada urusan bagi orang-orang yang baru nikah tuh untuk dibebani dengan perkara-perkara banyak soal harapan di bidang dunia gitu maksudnya. Kecuali kalau memang Anda itu bukan orang yang menjadikan dakwah itu sebagai sesuatu yang utama, atau bahkan bukan muslim gitu maksudnya, ya that's okay gitu maksudnya. Kita bisa memaklumi. Tapi kalau orang itu sudah ngaji, sudah dakwah, terus kemudian dia masih disibukkan perkara-perkara dunia, kapan dia bisa ngurusin orang lain gitu maksudnya. Kalau dia tiap hari mikirin diri sendiri gitu maksudnya, semuanya urusan duit gitu segala macam. Ya itu kita belajar dari kita aja sih. Di mana kita merasa itu penting, di situ yang kadang-kadang kita diuji gitu. Nah itu sih. Dulu kita punya harapan punya rumah karena memang papi ya. Iya kan, Abi bilang nggak akan punya rumah kecuali kalau papi kasih. Karena begitulah di Jakarta harganya nggak masuk akal banget gitu loh. Ya kan kita udah hitung. Gaji 3 juta, ya kan, rumah 1 miliar. Gaji 3 juta, kita cuma bisa save misalnya 300.000. Ya berarti taruhlah ya 1 miliar bagi 300.000, ya coba dibagi aja. Itu pun kalau seandainya dapat masih ada simpanan. Nah, kalau nanti sakit tiba-tiba keluar banyak. Anak sakit ya. Betul. Kita pernah Ummu Alila keguguran nggak bisa dikuret. DB pas lagi mengandung si Koko, terus kita juga nggak punya uang. Akhirnya yang bayarin papi lagi. Terus kita pernah mau melahirkan juga nggak punya uang, itu kan ya. Artinya itu adalah ya sesuatu. Tapi balik lagi ya, kita nggak pernah merasa itu kok, ya Allah kok gini banget kehidupan, kok nggak punya uang terus dan segala macam. Iya kita sulit karena nggak punya uang. Kita mikir ketika harus ngekos di mana setiap bulan Oktober tiap tahunnya, karena besoknya bulan berikutnya diusir. Tapi ya kita nggak menjadikan itu sebagai suatu beban sih. Ya biasa-biasa aja. Nggak punya laptop, padahal mau ngisi ya nggak beban. Makanya kan balik lagi, kita tuh merasa itu beban kalau kita menjadikan itu penting, kita membobotkan dia. Jadi ibaratnya gini loh, hati kita itu kita taruh di situ. Ya ketika nggak punya susah lah. Ada orang merasa nggak punya iPhone tuh beban nih. Paham nggak sih maksudnya? Ya. Ada orang merasa nggak bisa update handphone setiap bulan, setiap tahun tuh beban. Hidupku kayaknya susah amat, hidupku kayaknya menderita sekali. Kenapa?
karena aku tuh tidak bisa mengupdate handphoneku pada tahun ini. Itu saya. Kalau kita bodo amat gitu kan ya, selama kita masih bisa pakai ya kita pakai. Tapi yang menjadi beban tuh kita mikir gini, kenapa dia tuh sudah didakwai sekian lama tapi kok nggak sadar gitu. itu beban bagi kita. Nah tapi ya tergantung, hati itu akan disusahkan di tempat dia ditaruh. Ya kita mau naruh di tempat yang mana nih? Gitu maksudnya. Ada orang merasa bahwa hidupnya tuh paling bermasalah ketika anaknya tidak sesuai dengan keinginan dia. Tapi biasa aja ketika dakwah itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Ya. Jadi ya orang-orang baru nikah tuh kamu taruh hatimu tuh di mana, gitu saya. Kamu menaruh kepentinganmu tuh di mana, disitulah kamu akan merasa susah dengan itu. Nah jadi kalau dalam kasus kita ya mudah-mudahan Allah terus menerus untuk menjadikan kita begitu ya. Ya kita tidak menaruh hati kita di duit atau tidak menaruh hati kita pada dunia. Ada orang bilang baru nikah bapakmu orang kaya, kenapa kamu kenapa nggak punya rumah? Ya kalau kamu mau komen beliin lah. Kalau nggak bisa beliin ya jangan komen. Itu dalam hati, tapi nggak mungkin kita omongin ke orang kan itu kan ya. Sama kayak gitu ya, kita sampai 2 tahun kosong, kok belum punya anak gitu dan segala macam. Itu beli kita yang jalani kok, kenapa kamu yang repot, dalam hati. Tapi nggak mungkin kita ngomong sama orang begitu kan gitu kan ya. Abi tahu Umi itu pasti yang sering kita ngomongin ya. Bayangin kita itu dulu naik motor ke Pik. Iya. Pulang itu pasti bawa banyak sekali bawaan dari mami. Iya. Untuk ngisi kulkas kita gitu kan ya. Dan sampai itu pegel tuh tangan kiri kanan karena punya pegang kan. Dan itu bagi kita sesuatu yang sangat membantu ya. Ketika dikasih mami makanan dulu itu. Umu Alila pernah bilang gini. Umi pernah bilang kita tuh kok rasanya malu ya datang ke sini tiap kali dikasih terus, kapan kita bisa ngasih orang itu ya. Tapi kita nggak menjadikan itu ya kalau udahlah. Selama kita masih bisa dakwah, apa sih yang kita cari ya? Mau dikasih orang, mau kita cari sendiri, mau dikasih orang, ya sama-sama makanan bisa dimakan gitu maksudnya. kita nggak pernah bisa belanjanya selalu dari mami. Ya udahlah terserah, nggak penting gitu maksudnya dalam hidup kita. Mau dikasihani orang, mau apa dan segala macam, bodo amat. Yang penting kita masih bisa dakwah, udah itu aja. Ya, selesai. Itu memang luar biasa Abi sih dari dulu, yang mungkin kalau Umi sendiri ngerasanya kayak malu banget ketika dalam hal ini kayak misalkan lahiran harus ngerepotin. Karena memang kalau Papi kan maunya kita di rumah sakit kan, kalau Umi kan maunya nyari bidan yang murah. Gitu loh. Iya gitu. Cuman Abi mungkin lebih, bagi Abi tuh itu bentuk penghargaan kepada orang tua, ya kan. Tapi bagi Umi tuh kayak aduh Abi masa kita sudah menikah tapi kok masih ngerepotin gitu loh. Cuman memang tadi kacamata Abi tuh kalau sudah fokusnya di dakwah ya udah dakwah gitu maksudnya. Kalau Abi masih memperhatikan sekitar gitu maksudnya. Ya bahkan ada orang lain di YouTube itu kemarin Abi baca, dia merasa hidupnya itu sangat menderita karena ibunya ngurangin uang jajan dia dari $2.500 per bulan menjadi $1.000. Padahal $1.000 itu berapa? 15 juta. Mengerikan sekali. Dia merasa menderita. Dia adalah orang yang paling menderita. Kenapa? Karena hidupnya katanya kayak rakyat jelata. Masa aku cuma dikasih $1.000 bisa beli apa? Gitu maksudnya 15 juta loh per bulan dikasih uang jajan tapi masih merasa dirinya tuh orang paling miskin. Nah, jadi ya tergantung ekspektasi Anda. Masalah itu hasil daripada ekspektasi dikurangi realitas. Semakin tinggi ekspektasi yang kita harapkan dan semakin parah realitas kita, semakin bermasalah kita. Makanya kita menggantungkan kita menggantungkan harapan ekspektasi kita tuh pada Allah, pada Islam, sehingga kita tidak mudah disakiti di bidang duniawi. Itu sih pesan kita, panjang ya. Dan memang kalau Umi sendiri jujur kalau pas nikah sama Abi pas awal-awal itu menyesuaikan diri dengan Abi itu berat banget. Karena memang dari sisi agama mungkin Umi udah muslim duluan, tapi dari sisi kepedulian pada dakwah mungkin nggak secepat Abi gitu loh. Jadi radikal ya. Memang dari awal sudah radikal gitu ya. Jadi ketika Umi harus ngikutin Abi itu ibaratnya kalau Umi itu kayak masih terseok-seok ya ketika harus menyesuaikan pola pikirnya Abi. Kalau Umi kan masih ngaji, cuman masih biasa aja gitu maksudnya, asal ngikutin arus saja. Nah kalau Abi kan lebih kayak punya cara berpikir yang mungkin strategis lah atau mungkin efisien. Cuman kadang-kadang connect ke Uminya tuh lama gitu loh. Jadi makanya ketika awal-awal nikah itu penyesuaian diri Umi sama Abi ya luar biasa. Abi nggak tahu kan hal itu kan? Abi menganggap bahwa semua orang tuh harusnya bisa sih.
Artinya kalau Allah sudah ngasih Umi ke Abi ya pasti Allah juga akan memahamkan gitu maksudnya. Karena kan ini kan perkara apa ya? Perkara Allah pasti akan memberikan kita pasangan yang setara ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya ya kayak gitu sih. Dan prinsip Abi memang dari dulu begitu. Artinya dulu Abi milih, kan Abi nulis ya bahwa saya tuh bukan milih. Jadi Ummu Alia tuh pernah mention, kenapa kamu nggak milih orang yang lain aja gitu, misalnya kenapa harus aku dan segala macam. Abi jawab kan di dalam surat bahwa Abi tuh milih istri bukan lagi yang harus diajarin. Kan Abi tuh lagi lari nih, jangan sampai punya istri malah narik-narik di belakang diberatin orang. Prinsip Abi kan dari dulu gitu, kalau kamu nggak bisa diajak lari kamu tinggal, kamu saya tinggal gitu maksudnya. Artinya ketika Abi milih Umi, Abi yakin Umi sudah bisa diajak lari, nggak perlu lagi diajarin lari gitu maksudnya, karena Abi nggak punya waktu untuk itu gitu maksudnya. Abi pengen segera sprint gitu maksudnya, segera lari cepat. Dan kenapa Abi milih Umi kan itu di dalam surat Abi, kenapa nggak yang lain gitu maksudnya. Ya pengennya sih yang apa namanya, apa yang ya kan kalau orang mikir ya pengennya sih idealnya kayak gini, idealnya kalau Abi sederhana sih bisa diajak lari dakwah udah selesai gitu. Kirain secantik siapa gitu ya Bi ya, dia. Siapa sih Nurhaliza? Zaman dulu kan cantik, sekarang enggak. Ya Allah. Iya. Nggak, maksudnya pengennya cowok-cowok itu kan banyak ya. Cuman mereka nggak fokus. Makanya kan pernah Abi bahas di ngaji jomblo itu kan, kita milih perempuan tuh kayak milih kayu di hutan. Nah kalau kamu nggak tahu kamu mau buat kayu itu untuk apa, kamu bingung lah. Oh ini kayaknya kayunya putih nih, bagus nih kayunya putih, lurus lagi dan segala macam. Oh ini kayunya lebih bagus nih, artistik, warnanya ada hitamnya dan segala macam. Ya kamu mau buat apa dulu? Mau buat panah, kamu sudah punya spesifikasi kayu apa yang harus kamu. Mau buat jemuran, yang berarti yang panjang. Mau buat mebel, nah berarti yang keras gitu maksudnya. Mau buat apa lagi nih? Mau buat kayu bakar, apa aja jadi. Nah jadi artinya ya tergantung kita tuh mau buat apa. Yang tinggi belum tentu bagus, yang putih belum tentu bagus, yang keras belum tentu bagus, yang berlekuk-lekuk belum tentu jelek. Tergantung kita mau buat apa. Gitu, makanya kalau Umi lagi ada problem sama Abi tuh selalu ingat sih dulu awal nikah itu tujuannya untuk apa, karena problem kan nggak mungkin nggak ada ya dalam pernikahan ya. Jadi tadi ketika ada problem sana problem sini tuh banyak banget lah ibaratnya awal-awal nikah, bahkan bukan awal-awal nikah ya, kesini juga sama. Tapi ingat lagi kita menikah itu adalah untuk apa? Apalagi keberadaan Umi, ya ingat lagi surat tadi itu untuk mensupport Abi, mendukung Abi gitu. Jadi apapun yang Abi putusin ya Umi percaya gitu loh. Ada suatu hari mungkin Abi pernah bertanya pada Umi nggak percaya sama Abi. Nah itu terkadang di situ tinggal Umi ingat kembali ingat kembali bahwa kita harus percaya full ke ya suami kita gitu, dan memberikan semua itu ya yang terbaik gitu loh. Pasti yang diberikan untuk kita pasti yang terbaik gitu. Ya kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau kita nangis bareng, ada deh pas nonton film gitu kan. Enggak, itu guyonan ya. Kapan kita nonton film bareng? Kan kita nonton film bareng Harry Potter. Bukan Harry Potter kan Umi tidur ya. Iya.